Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan di dalam pembahasan Winter Training 2024 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus bagian yang kedua. Dan kita akan melanjutkan di dalam pembahasan berita 18 atau berita yang ke-6 yang berjudul Anugerah Allah dan Roh yang Amuhid. Saudari, di dalam berita ke-18 ini banyak dilandasi dalam surat-surat dalam 2 Korintus. Kita akan melihat yang pertama adalah perihal roh dalam 2 Korintus. Roh di dalam 2 Korintus digambarkan sebagai tanah permai, tempat maha kudus. Mari kita melihat lebih lanjut. Paulus menulis surat yang kedua kepada orang Korintus lebih dalam daripada yang pertama. Setelah kita melewati tubuh daging dan jiwa dalam 1 Korintus, kita sampai kepada roh dalam 2 Korintus. Setelah kita melewati pelataran kemah dan tempat kudus, kita tiba di tempat maha kudus. Setelah melewati Mesir dan padang gurun, kita tiba di tanah permai, yaitu tanah Kanaan. Dalam surat kiriman ini, kita bisa melihat tanah permai, juga bisa melihat kehidupan yang real dalam tempat maha kudus. Nah, saudara-saudari, di depan kita ada diagram, ya. Ya, yang pertama adalah diagram mengenai tabernakel Allah, ya, di sebelah kiri kita. Sedangkan di tengah adalah gambaran manusia 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Serta di bagian kanan adalah peta, ya, gambaran dari Mesir, padang gurun sampai ke tanah permai. Nah, saudara-saudari, di dalam surat 1 Korintus banyak membahas perihal daging dan jiwa. Itulah sebabnya untuk menanggulangi daging dan jiwa, pokok dalam surat 1 Korintus adalah Kristus dan salibnya. Adalah jawaban atas semua masalah dalam gereja. Ya, kita telah membahas, ya, jiwa, dan kita telah membahas mengenai daging atau tubuh, ya. Nah, saudari, baik tubuh daging jiwa digambarkan seperti pelataran luar, ya. Ini tubuh atau daging pelataran luar seperti di Mesir, ya, di dalam peta ini. Kemudian jiwa digambarkan seperti ruang kudus. Kita masuk lebih dalam dari manusia, dari tubuh masuk kepada jiwa, ya. Lebih dalam, bagian yang lebih dalam dari manusia. Ini seperti dilambangkan padang gurun. Dan di dalam surat 2 Korintus kita sampai kepada perkara roh manusia. Ini seperti di ruang maha kudus, di mana ada diri Allah. Ya, kita boleh menikmati anugerah di dalam ruang maha kudus. Sebagaimana bangsa Israel menikmati anugerah di tanah permai. Puji Tuhan atas tubuh, jiwa, dan roh. Juga di dalam tabernakel ini ada pelataran luar, ruang kudus, ruang maha kudus. Serta bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke padang gurun dan sampai akhirnya masuk ke tanah permai untuk menikmati anugerah. Kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting dalam berita ini. Jadi berita ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah membahas mengenai anugerah Allah. Dan yang kedua adalah roh yang amuhid. Ya, ini dalam 3 bagian ini, bagian yang ketiga, anugerah dan roh yang mentransmisi masih menjadi satu bagian dalam bagian yang kedua. Kita akan melihat penjelasannya setelah ini. Namun kita dapat melihat bahwa perkara anugerah dan roh yang amuhid boleh menjadi segala sesuatu bagi kita. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa perilaku kami, ya, perilaku seorang minister, ya, minister Allah adalah dalam anugerah Allah. Sehingga ketika para minister ini datang kepadamu, hasilnya adalah kamu beroleh anugerah. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, ya, di sana dikata bahwa cukuplah anugerahku. Bahkan dalam kelemahan manusia, anugerah ini boleh disempurnakan. Dan kita melihat roh yang amuhid dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22, saudara, di sini ada 9 item yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah roh yang amuhid itu mengurapi kita. Kemudian ia memeteraikan kita. Dia juga
menjamin kita. Men, dan roh yang amuhid ini juga menulis. Menulis apa? Yaitu menulis dengan roh yang hidup. Puji Tuhan, menulis. Kemudian roh itu memberikan hayat, ya. Dan yang keenam, ini adalah pelayanan roh itu, ya, mensuplaikan, ya, menyuplaikan hayat, ya. Ini pelayanan roh itu. Nah, kemudian ada roh itu, ada kemerdekaan. Itu roh yang memerdekakan. Dan kita dapat melihat di dalam pasal 3:18, roh ini adalah roh yang mengubah. Dan di dalam 2 Korintus pasal 13:13 kita dapat melihat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan kita dapat melihat bahwa perkara ini adalah perkara Allah Tritunggal. Ada anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, ya. Kata persekutuan Roh Kudus ini adalah perkara mentransmisikan bahwa di dalam persekutuan ada aliran, ya. Aliran ini adalah perkara transmisi, ya, aliran dua arah. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan dalam struktur dan garis besar. So, jadi kita dapat melihat bahwa di dalam bagian yang pertama, perkara Kristus sebagai anugerah Allah adalah tanah permai. Ya, kapital A membahas mengenai tanah permai dalam 2 Korintus, kapital B membahas anugerah Allah dalam ekonominya, dan kapital C membahas mengenai kehidupan semua kaum beriman adalah kehidupan anugerah. Dan kemudian dalam Romawi yang kedua, kita akan melihat 9 butir, ya, mengenai pengalaman akan Kristus sebagai roh yang amuhid. Saudara, kita dapat melihat bahwa perkara ini, ya, 9 perkara ini ada roh yang mengurapi dan untuk menyalurkan unsur ilahi. Ada roh yang memeteraikan untuk membentuk unsur ilahi untuk mengekspresikan gambar Allah. Kemudian ada roh yang menjamin, ya, pencicipan dan jaminan akan kenikmatan penuh akan Allah sebagai warisan kita. Kemudian ada roh yang menulis, yang menuliskan Kristus ke dalam manusia. Juga ada roh pemberi hayat, ini pelayanan hayat yang menghidupkan. Juga ada roh yang menyuplai kekayaan Kristus. Kemudian ada roh yang membebaskan orang dari huruf-huruf hukum Taurat. Dan kita dapat melihat di dalam yang ke-8, roh yang mengubah. Kita boleh mengalami pengubahan secara metabolis. Dan yang ke-9 adalah roh yang mentransmisikan apa adanya Kristus beserta kekayaan Allah. Puji Tuhan atas perkara pengalaman Kristus sebagai roh yang amuhid disusun menjadi para pelayan perjanjian yang baru. Puji Tuhan, dengan demikian kita dapat melihat bahwa pokok dari surat 2 Korintus adalah ministry perjanjian yang baru dan para ministernya. Bahwa inilah sesungguhnya kehidupan di dalam ruang Maha Kudus atau kehidupan di dalam roh kita, ya. Amin. Baik, kita lanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang ketiga, kita membahas mengenai anugerah Allah. Kemudian di hari yang keempat sampai hari yang keenam, membahas mengenai roh yang amuhid. Di dalam hari yang pertama, kita dapat melihat bahwa tanah permai dalam 2 Korintus, ya, bahwa Kristus sebagai anugerah adalah tanah permai dalam 2 Korintus. Kemudian kita dapat melihat berkat Allah Tritunggal. Kita boleh menikmati anugerah ini dalam berkat Allah Tritunggal, dan kehidupan anugerah di hari yang ketiga adalah pengalaman atas Allah Tritunggal sebagai kehidupan keseluruhan anugerah. Kemudian di dalam hari yang keempat, kelima, dan keenam membahas mengenai roh yang amuhid, bagaimana roh ini dia mengurapi, memeteraikan, menjamin. Ya, kemudian dia menulis, memberi hayat, menyuplai. Kemudian roh yang membebaskan, roh yang mengubah, dan roh yang mentransmisi. Di sini kita dapat melihat
tiga menjadi satu bagian, dan tiga yang kedua menjadi satu bagian lagi, dan tiga yang ketiga menjadi satu bagian yang terakhir. Amen. Mari kita melihat bahwa Kristus sebagai anugerah Allah adalah tanah permai dalam 2 Korintus. Kristus sebagai anugerah Allah adalah tanah permai untuk kita masuki, alami, berbagian, dan miliki. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa dalam surat 2 Korintus menekankan perkara anugerah. Mari kita melihat bahwa di dalam surat 1 Korintus pasal 5 ayat 7b menekankan karena Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Di sini kita dapat melihat bahwa Paskah kita adalah Kristus. Dalam perayaan Paskah kita makan dan minum, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 3 dan 4, ya, di sini ada perkara makan makanan rohani dan juga minum minuman rohani, ya. Dan minum dari batuan rohani, dan batuan itu adalah Kristus. Puji Tuhan, kita dapat melihat bahwa di dalam surat 1 Korintus tidak menyebutkan Bani Israel masuk ke tanah permai. Catatan tentang masuk ke tanah permai ada dalam surat 2 Korintus. Dalam surat 2 Korintus tidak menggunakan istilah tanah permai, tetapi pada aspek rohani adalah tanah permai. Dalam 2 Korintus adalah diri Kristus sendiri sebagai perwujudan Allah Tritunggal yang diberikan kepada kita sebagai anugerah ilahi bagi kenikmatan kita. Amin. Puji Tuhan, ya, atas anugerah ini, ya, adalah untuk kita nikmati sebagai makanan, sebagai minuman. Amin. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan anugerah Tuhan Yesus Kristus, ya, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Di sini menekankan perihal anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Perkara anugerah. Dan dalam 2 Korintus pasal 29a mengatakan, dia berkata, cukuplah anugerahku bagimu. Ya. Urutan yang tepat di dalam 2 Korintus 13:13 seharusnya terlebih dahulu mengatakan kasih Allah, tetapi di sini terlebih dahulu mengatakan anugerah Tuhan. Karena surat 2 Korintus menekankan anugerah Kristus, anugerah Tuhan adalah pikiran dan pokok sentral dari surat 2 Korintus. Ini saudara-saudari, ya, bahwa seharusnya ini adalah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, seharusnya demikian, ya. Nah, kasih Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tetapi di dalam 2 Korintus terlebih dahulu disebutkan perkara anugerah dari Putra, ya, Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, ya, kasih Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Jadi dari bagian ini kita dapat melihat ini adalah menekankan perkara anugerah Tuhan Yesus Kristus, ya. Disebutkan terlebih dahulu karena menekankan perihal anugerah. Maka saudari, ya, bahwa di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 Tuhan memberitahu Rasul Paulus bahwa anugerahnya cukup untuk dia pakai. Puji Tuhan, dan anugerahnya juga cukup untuk kita pakai. Amen. Mari kita melihat perihal kenikmatan akan anugerah dalam berkat Allah Tritunggal. Ya, saudari, ini ada warna yang sama, kita dapat melihat di dalam warna yang sama, ya, hitam. Ya. 2 Korintus 13:13, saudari, ini sedikit dibalik, hanya untuk menunjukkan dari perkara urutannya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Bapa warnanya hitam. Jadi di dalam 2 Korintus 13:13 di sana ada kasih Allah Bapa. Dan di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 di sini juga ada perihal Bapa adalah Tuhan yang memberkati dan melindungimu. Jadi Bapa akan kasih, Bapa juga memberkati dan melindungi. Dan dalam Mazmur pasal 36 ayat 8 dan 9, Bapa ini adalah sumber hayat dan terang. Puji Tuhan, kalau kita lihat dalam pengalaman betul bahwa sumber hayat adalah Allah Bapa, ya. Dan dia adalah Allah sang terang. Amin. Puji Tuhan, inilah Bapa. Kemudian berlanjut kepada Putra. Nah, Putra menekankan anugerah dalam Bilangan bahwa Tuhan menyintai dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Ada
keterkaitan antara anugerah ya dalam 2 Korintus 13 dengan bilangan pasal 6 bahwa anugerah diberikan oleh putra. Nah, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Dan dalam Mazmur pasal 36 ayat 8 sampai 9 perihal lemak dalam bait Allah ya yang memuaskan Allah Bapa ya. Lemak ini memuaskan Bapa dan yang memuaskan Bapa adalah putra ya. Puji Tuhan atas putra. Dan kemudian Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 13 ada persekutuan Roh Kudus. Ya. Dan di dalam bilangan pasal 6 ada Tuhan mengangkat wajahnya terhadapmu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan di dalam persekutuan ya kita boleh melihat wajah Tuhan dan ada damai sejahtera dan inilah sungai kegirangan Allah. Di dalam sungai ini ya pengaliran ini dan aliran ini tidak lain adalah Roh Kudus yang mengalir. Maka kita dapat melihat inilah berkat Allah Tritunggal dari Bapa, juga dari Putra, juga dari Roh Kudus. Nah, kemudian kita dapat melihat anugerah Allah dalam ekonominya. Dalam Efesus pasal 27 dikatakan supaya pada zaman-zaman yang akan datang dia memamerkan kekayaan anugerahnya yang melampaui dalam kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2b dikatakan kiranya anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan kepadamu. Dan dalam Efesus 1 ayat 8 anugerah ini adalah dilimpahkan Allah kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Maka saudara-saudari kita dapat melihat bahwa perkara anugerah ini ya adalah anugerah yang penuh dengan kekayaan Allah. Dan anugerah ini ya saudara ya dilipat gandakan kepada kita. Setelah dilipat gandakan juga dilimpahkan ya kepada kita. Puji Tuhan, anugerah ini ya dalam ekonomi kaya, berlipat ganda dan dilimpahkan kepada kita. Selanjutnya kita dapat melihat kehidupan anugerah kaum beriman dalam perjanjian baru ya dalam ekonomi Allah ya. Di sini kita dapat melihat kehidupan anugerah dan pengalaman akan anugerah. Amin ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 dikatakan tetapi karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan anugerah Allah yang datang kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku lebih berjerih lelah daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, tetapi anugerah Allah yang menyertai aku. 2 Korintus 1:12, perilaku kami di dunia bukan dalam hikmat tubuh daging, tetapi dalam anugerah Allah. Dan ayat 15, aku bermaksud datang kepadamu sebelumnya, supaya kamu beroleh anugerah kedua kalinya. Saudari, kita dapat melihat bahwa semuanya ini adalah perkara anugerah. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Rasul ada ya sampai sekarang, ya perkara anugerah ini dikatakan bahwa Rasul dapat berjerih lelah bukan karena dirinya, tetapi karena anugerah Allah yang menyertai. Maka kita mengapresiasi perkara anugerah ini, ya. Kita boleh hidup, ya, memiliki kehidupan anugerah, ya. Dan di dalam kehidupan ini, saudara ya, Rasul berperilaku dalam anugerah. Maka perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari adalah perilaku dalam anugerah. Sehingga hasilnya bahwa kamu atau orang yang dilayani oleh Rasul beroleh anugerah. Ya, bahwa pengalaman sehari-hari kaum beriman semua perlu merupakan anugerah. Ya, kalau bukan anugerah, bukan pengalaman kita. Bahwa kehidupan kaum beriman di bawah anugerah adalah pengalaman atas Allah Tritunggal sebagai kehidupan keseluruhan anugerah. Maka kehidupan keseluruhan anugerah bukan perihal benar salah, baik jahat, tetapi kehidupan persona yang hidup. Amin, puji Tuhan. Karena ada roh anugerah. Nah, anugerah, ada roh anugerah.
Dalam Filipi pasal 4:23 bahwa anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Di sini kita dapat melihat hubungan antara anugerah dengan roh, ya. Amen. Kita dapat melihat perihal anugerah, ya, dari Allah Tritunggal dan menyertai roh kita. Puji Tuhan bahwa Sakaria pasal 12 ayat 10a katakan, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Di sini bahwa anugerah ini menyertai rohmu. Dan ada roh anugerah. Pada zaman perjanjian baru, roh anugerah ini menyalurkan Allah Tritunggal kepada semua kaum beriman sebagai anugerah dalam perjanjian baru. Dan kehidupan kita hari ini pada dasarnya adalah Allah yang datang sebagai anugerah kita. Sehingga pada akhir zaman, roh anugerah membuat seluruh keluarga Israel bertobat dan menerima Allah Tritunggal sebagai anugerah. Selanjutnya kita dapat melihat kehidupan anugerah dan pengalaman akan anugerah. Ya, ini adalah kehidupan, pelayanan, dan perampungan. Ya, kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan ada roh anugerah. Roh anugerah menyertai roh kita. Tahta anugerah adalah ketika kita berpaling ke dalam roh kita. Ya, bahwa anugerah menyertai orang yang mengasihi Tuhan. Ya, syaratnya adalah kita perlu mengasihi Tuhan. Bahwa kerendahan hati mengundang anugerah. Bahwa perkataan anugerah adalah menikmati firman Tuhan. Roh anugerah dan permohonan, ya, dalam doa. Ya, inilah kehidupan kita seharusnya, ya. Dan pelayanan kita, atas pelayanan kita, anugerah yang serba cukup yang kita nikmati melalui penderitaan. Bahwa anugerah Allah dalam Kristus sebagai tenaga, ya, pergerakan dan perlindungan. Di sini kita boleh mengalami kelimpahan anugerah, boleh meraja dalam hayat, kita boleh menjadi pengurus yang baik dari berbagai anugerah, sehingga kita dapat saling menyuplai. Nah, kita menyuplai anugerah kepada mereka yang mendengar perkataan yang baik bagi pembangunan. Kita juga melihat anugerah hayat dalam gereja adalah untuk menjaga kesatuan. Sehingga kita beroleh anugerah dalam gereja dapat terlihat oleh orang lain. Ya. Dan dalam perampungannya inilah produk anugerah, ya, tubuh Kristus. Dan perampungan sempurna anugerah dalam Yerusalem baru. Baik, saya bacakan saudara-saudari ya. Pengalaman akan Allah Tritunggal sebagai kehidupan keseluruhan anugerah. Bahwa kehidupan kaum beriman perjanjian baru di bawah anugerah dalam ekonomi Allah adalah suatu pengalaman akan Allah Tritunggal yang melewati proses sebagai kehidupan keseluruhan anugerah. Kehidupan keseluruhan adalah 1 hari 24 jam dengan Allah Tritunggal sebagai hayat kita, persona kita. Kita mengikuti pergerakannya, bergerak bersama. Adalah pengalaman akan Allah Tritunggal sebagai kehidupan keseluruhan anugerah. Kehidupan keseluruhan bukanlah benar atau salah, bukan baik atau jahat, melainkan suatu kehidupan persona yang hidup. Kehidupan persona yang hidup ini adalah kehidupan perbauran Allah Tritunggal yang melewati proses dengan manusia tripartit yang telah diubah. Dengan demikian, Allah sebagai anugerah dan manusia hidup di dalam anugerah ini adalah anugerah yang dikatakan dalam perjanjian baru. Baik, kita akan melanjutkan di dalam bagian yang kedua, perihal roh yang mengurapi, roh yang memeteraikan, dan roh yang menjamin. Ya, roh yang mengurapi agar kita bersatu dengan Kristus. Ya, dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dikatakan, tetapi Dia yang dengan teguh melekatkan kami bersama kamu kepada Kristus, dan yang mengurapi kita adalah Allah. Puji Tuhan, melalui pengurapan ya, dia beroperasi di dalam kita, dia menyalurkan semua unsur penyusun dan unsur ilahi Allah ke dalam kita. Bahwa kehadiran pengurapan adalah agar kita disatukan dengan Kristus melalui pengajaran pengurapan ya, melalui perasaan hayat yang di batin ya, kita boleh mengenal hal-hal tentang Allah Tritunggal ya.
Puji Tuhan, kita boleh melihat ya, melekatkan ya, dengan adanya pengurapan ini boleh mengalami pelekatan, disatukan. Amen. Dan kita dapat melihat perihal roh yang memeteraikan. Roh yang memeteraikan kita, ya, kita ini adalah warisan Allah. Tetapi roh yang menjamin adalah Allah adalah warisan kita. Puji Tuhan bahwa diri kita, amen, atas roh yang memeteraikan, kita adalah warisan Allah. Atas roh yang menjamin Allah adalah warisan kita. Mari kita lihat terlebih dahulu roh yang memeteraikan. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 mengatakan dia memeteraikan kita dan memberi roh itu dalam hati kita sebagai jaminan. Ya, di sini ada dia yang memeteraikan kita. Roh itu sebagai jaminan ya kita. Amin. Bahwa membentuk unsur-unsur ilahi menjadi suatu cetakan untuk mengekspresikan gambar Allah. Dan itu terus-menerus menjenuhi kaum beriman sampai kepada penebusan tubuh mereka dan menjadi warisan Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 5 bahwa Allah adalah warisan kita. Ya, bahwa Dia yang mempersiapkan kita untuk hal ini adalah Allah. Dia telah memberi kita roh itu sebagai jaminan. Ayat ini jelas ya, bahwa roh itu sebagai jaminan, bahwa Allah sebagai warisan kita. Bahwa di sini memberi kita pencicipan ya, sebagai sampel jaminan kenikmatan yang penuh akan Allah Tritunggal. Jalannya adalah melalui roh, melatih roh kita ya. Kita menikmati dia sebagai warisan kita, menjamin bahwa Allah adalah warisan kita. Haleluya. Amen. Selanjutnya adalah roh yang menulis, roh pemberi hayat, dan roh yang menyuplai. Amen. Di dalam 2 Korintus pasal 3:3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, tetapi pada loh daging, yaitu hati. Di sini kita dapat melihat perihal roh itu ya. Ada tinta yang menulis, ya, ditulis dengan tinta, ya, ada roh yang Allah yang hidup. Amin. Kemudian kita, ya, kita ini adalah surat-surat Kristus, ya, surat Kristus. Nah, menuliskan Kristus dengan tinta rohani di dalam kita supaya kita menjadi surat-surat Kristus, ya. Sehingga orang lain dapat membaca dan mengenal Kristus di dalam kita. Puji Tuhan. Amin. Dalam 2 Korintus 3:6 dikatakan para pelayan ini bukan milik huruf tetapi milik roh, karena huruf itu mematikan tetapi roh itu memberi hayat. Puji Tuhan. Ya, ketika kita melatih roh kita, ya, kita semakin dihidupkan karena roh itu memberi hayat, ya. Amen. Dia menghidupkan orang menjadi orang yang dapat menyalurkan hayat kepada orang lain. Kita perlu tinggal dalam hayat ilahi, ya, berperilaku, hidup, dan membawa diri kita dalam hayat ilahi. Puji Tuhan bahwa sebagai seorang minister, ya, amen, kita menyuplaikan roh pemberi hayat. Amen. Nah, kemudian 2 Korintus pasal 38, apalagi pelayanan roh itu bukankah adalah di dalam kemuliaan? Ya, kita menyuplai Kristus ke dalam kita, juga menyuplai Kristus kepada orang lain melalui kita. Inilah pelayanan roh itu, ya. Terutama dia menyuplaikan dirinya ke dalam kita sehingga melalui kita Kristus tersuplai kepada orang lain. Amen. Selanjutnya kita dapat melihat roh yang membebaskan, roh yang mengubah, dan yang mentransmisi. 2 Korintus 3:17 dikatakan, dan Tuhan adalah roh itu, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Ya, ada roh Tuhan, ada kebebasan. Maka dia adalah roh yang membebaskan. Dia membebaskan kita dari apa? Dari belenggu hukum Taurat. Ya, bahwa di mana ada roh Tuhan, ada kemerdekaan. Ya, ada kebebasan. Ya, bahwa roh Tuhan adalah diri Tuhan sendiri. Ya, dia menggantikan kita dari belenggu hukum Taurat. Puji Tuhan, ya, sehingga di dalam Kristus
kita boleh mengalami kebebasan. Bahwa pembebasan ini mencakup kepuasan yang penuh dengan suplai yang limpah, ya, kenikmatan yang penuh akan Kristus. Selanjutnya, roh yang mengubah. Dalam 2 Korintus 3:18, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan pengubahan dari Tuhan Roh. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa inilah roh yang mengubah, ya, karena pengubahan dari Tuhan Roh. Bagaimana dia mengubah? Dia melalui menyalurkan hayat ilahi, yaitu apa adanya, ya, dalam segala keilahian ke dalam kita, agar kita mengalami pengubahan secara metabolis. Men, ketika hati kita berpaling kepada Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan, Dia menginfus kita dengan apa adanya Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Maka kita perlu berpaling kepada Tuhan. Amen. Dan perihal roh yang mentransmisi di dalam 2 Korintus 13:13, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Nah, saudara-saudari, di dalam kata persekutuan ini terkandung makna transmisi, penyaluran, ya. Ada lalu lintas dua arah, ya, persekutuan, ya, transmisi, ya, semua apa adanya Kristus, ya, beserta beberapa kekayaan Allah dalam kita untuk bagian kita, ya, bahwa Allah itu kasih, kasih ini sebagai anugerah ditransmisikan ke dalam kita melalui roh itu. Jadi roh itu adalah pentransmisi, ya, yang mentransmisi, ya, sumbernya dari roh itu, ya, yang mentransmisi. Amen. Kemudian lanjut, perihal pengalaman akan 9 aspek Kristus sebagai roh yang al-muhid dalam surat 2 Korintus. Nah, saudara, ini adalah mereview 3 kali 3 bagian, ya, dari perihal roh yang al-muhid dalam kehidupan, pelayanan, dan hasilnya, ya. Bahwa dalam kehidupan hari demi hari roh itu mengurapi kita, dia menyalurkan unsur ilahinya, ya, ke dalam kita. Hari demi hari dia memeteraikan kita sehingga, amen, dia membentuk unsur-unsur ilahi, ya, agar kita boleh mengekspresikan gambar Allah. Kita perlu setiap bagian dari kita, ya, dalam kehidupan kita mengalami pemeteraian ini. Dan roh yang menjamin sehingga kita boleh mengalami pencicipan dan jaminan kenikmatan yang penuh akan Allah sebagai warisan kita. Puji Tuhan, inilah perkara kehidupan kita, kehidupan sebagai seorang minister, ya, dalam surat 2 Korintus. Kemudian sebagai pelayanannya, ya, adalah roh yang menulis, ya, menuliskan Kristus ke dalam kita. Dia memberi hayat, melayankan hayat yang memberi kehidupan, ya, memberi hayat kepada orang lain. Dan dia menyuplai segala kekayaan Kristus. Amen. Sehingga hasilnya adalah roh yang membebaskan, dibebaskan dari selubung hukum Taurat. Sehingga hasilnya, amen, boleh mengalami pengubahan secara metabolis melalui roh yang mengubah. Dan hasilnya adalah mengalami transmisi apa adanya Kristus beserta segala kekayaan Allah. Amen, ya, atas roh yang mentransmisi. Amen. Sehingga sebagai penutup kita dapat katakan bahwa inilah kenikmatan akan Kristus sebagai anugerah, pengalaman akan roh yang al-muhid. Ya, kita perlu kembali ke dalam roh kita untuk apa? Untuk mengalami kenikmatan akan Kristus sebagai tanah permai kita. Ya, puji Tuhan. Hanya di dalam roh kita boleh mengalami kenikmatan Kristus sebagai tanah permai. Dan kenikmatan akan Kristus sebagai anugerah, dia menyuplai, ya, Kristus apa adanya dia, ya, sebagai anugerah bagi kita. Untuk mengalami akan roh yang al-muhid perlu menyuplai kekayaan Kristus. Puji Tuhan, saudari, ya, atas berita ke-18 atau berita ke-6, anugerah Allah dan roh yang al-muhid. Mulia bagi Tuhan. Amin.